Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari Jumat pada tanggal 16 Ramadhan 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali untuk duduk bersama di Masjid An-Nur setelah sekian tahun tidak berjumpa. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, para ikhwah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, jamaah Masjid An-Nur Kapuas, yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Dan Lailatul Qadar kita yakini hanya terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tidak ada di 10 hari pertama, tidak ada di 10 hari kedua. Apalagi di bulan-bulan lain selain Ramadan. Dan Lailatul Qadar kita meyakini juga bahwa terjadinya pada malam ganjil di 10 hari terakhir lebih diharapkan dibandingkan pada malam-malam genap. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Meskipun bisa saja terjadi di malam genap, tetapi kita meyakini bahwa Lailatul Qadar lebih ditekankan terjadinya pada malam ganjil. Dan terlebih lagi
kita meyakini juga terlebih lagi Lailatul Qadar terjadinya pada 7 malam terakhir. Pada 7 malam terakhir. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bermimpi bahwa Lailatul Qadar terjadi dan sepakat mimpi mereka. Banyak dari sahabat bermimpi dan sepakat mimpi mereka terjadi pada 7 malam terakhir. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'il awakhir. Faltamisuha fi as-sab'il awakhir." Aku melihat mimpi-mimpi kalian sudah sepakat di 7 hari terakhir. Maka carilah Lailatul Qadar di 7 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, keyakinan-keyakinan ini membuat kita harus mempersiapkan diri untuk benar-benar berburu Lailatul Qadar. Mungkin ini adalah kesempatan Lailatul Qadar, mendapatkan Lailatul Qadar yang terakhir dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 2 hal. Yang pertama, menyebutkan tentang keagungan Lailatul Qadar tersebut. Dan yang kedua, mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan dengan menggiatkan lebih ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang pertama, yaitu mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sisi menyebutkan keagungan-keagungan Lailatul Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah mengatakan, fihi lailah, di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah malam, khairun min alfi syahr, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan untuk mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar, maka berarti dia benar-benar merugi. Faqad hurim. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam memakai kata qad, kemudian memakai setelahnya ada fi'il madhi lil majhul, yang artinya benar-benar merugi. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu wa la yuhram khairaha illa mahrum. Yang artinya, barang siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia benar-benar diharamkan dari seluruh kebaikan. Ya. Seakan-akan puasanya nihil kalau seandainya tidak dapat Lailatul Qadar. Seakan-akan salat tarawihnya nihil kalau seandainya tidak dapat Lailatul Qadar. Karena Rasulullah SAW bersabda demikian. Faqad hurimal khaira kullahu. Sungguh dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Wala yuhram khairaha illa mahram. Dan tidak ada yang diharamkan dari mendapatkan kebaikan Lailatul Qadar kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Nah, ini contoh Nabi Muhammad SAW mengajari umatnya agar mengagungkan Lailatul Qadar. Dan ini kiat yang pertama, yaitu mengenal sebaik-baiknya apa keagungan, kemuliaan Lailatul Qadar. Kalau kita perhatikan,
surat Al-Qadar, kita akan dapati keagungan Lailatul Qadar dari beberapa sisi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Ini keagungan tersendiri pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memakai lafaz wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Para ulama mengatakan, idza qala Allah wa ma adraka faqad a'zamah atau a'lamah. Jika Allah Subhanahu wa taala mengucapkan di dalam Al-Qur'an wa ma adraka, berarti sesuatu itu mulia di kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Ini menunjukkan keagungan yang kedua. Allah memuliakannya. Tahukah engkau betapa mulianya Lailatul Qadar? Kalau kita terjemahkan bebas seperti itu. Ama adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Saya akan bacakan tafsir dari Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ada sekitar 5 tafsiran dari Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Jadi ini Pak, kita ini sekarang bukan waktu leha-leha, bukan waktu santai-santai. Ini seperti orang berperang, yang sakit-sakit disembuhkan, yang panas-panas disembuhkan, untuk masuk ke dalam medan pertempuran. Sekarang waktunya, 10 hari terakhir waktunya. Bukan malah masjid tambah kosong, ya, pusat perbelanjaan tambah penuh. Yang ada adalah bau baju baru, bau masakan, bau kue. Tidak ada lagi bau Ramadan, apalagi Lailatul Qadar. Maka saya katakan ini harus dirubah kebiasaan kaum muslimin. Kita di negara yang tidak biasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan libur. Kalau di beberapa negara di Arab sana, tanggal 20 Ramadan kalau mau berurusan di kantor-kantor, sudah terpatri dalam pikiran mereka 20 Ramadan paling terakhir. Kalau seandainya tidak bisa, maka berarti nanti tanggal 11 Syawal baru bisa lagi. Karena semua, hampir semua, mungkin cuma polisi dan tentara saja yang masih kerja. Semua instansi-instansi kepemerintahan libur di 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai 10 Syawal. Mendidik rakyatnya agar senantiasa mengagungkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka apa kiranya Lailatul Qadar khairun min alfi syahr? Imam Al-Qurtubi mengatakan, berkata Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i, Imamul Tabi'in fi tafsir, imamnya para kalangan tabi'i di dalam ilmu tafsir. Qala aktsarul mufassirin, berkata kebanyakan para ahli tafsir, makna dari Lailatul Qadar khairun min alfi syahr adalah al-amalu fiha khairun min al-amali fi alfi syahr alladhi laysa fihi Lailatul Qadar. Beramal satu amal, salatkah, salatkah, kemudian baca Qur'ankah, satu amal saja, sedekahkah. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Istimewanya dari mana? Istimewanya adalah umur kita bisa dipastikan tidak lebih daripada 70. Hanya sedikit yang lebih daripada 70. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku tidak lebih daripada 60 sampai 70. Hanya sedikit yang lebih daripada itu. Ini kita dapatkan satu amal, kita dapatkan pahala lebih baik daripada beramal selama 83 tahun 4 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar.
Luar biasa. Makna yang kedua, berkata Imam Al-Qurtubi, qila ana bi alfi syahr jami' ad-dahr lianna al-araba taqul fi al-alfa fi ghayat al-ashya' kama qala ta'ala yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfa sanah. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Yang dimaksud dengan kata 1000 adalah sepanjang masa. Sepanjang masa. Karena orang Arab biasanya menyebut kata 1000 untuk puncak sesuatu. Seperti Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, orang kafir ingin dipanjangkan umurnya 1000 tahun. Maksudnya sepanjang masa. Berarti beramal pada Lailatul Qadar 1 malam saja, dan dia cuma 1 malam. Kalau seandainya malam Ramadan tahun ini malam ke-21 terjadinya, Anda tidak akan pernah dapatkan malam 23, 25, 27, 28, 29. Walaupun nangis darah nggak dapat. Dia cuma 1 malam, hati-hati. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada beramal sepanjang masa, dari mulai adanya langit dan bumi sampai hari kiamat. Luar biasa. Jangan main-main dengan Lailatul Qadar. Yang belum ada perasaan mengagungkan Lailatul Qadar, maka agungkan sekarang. Tafsiran yang ketiga, berkata Abdullah bin Mas'ud, ahli tafsir generasi sahabat, bahkan beliau memiliki mushaf tersendiri, katabatil wahyi, termasuk penulis wahyu di zaman Nabi Muhammad SAW. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ahli tafsir generasi sahabat, didoakan oleh Rasul SAW menjadi ahli tafsir. Dua sahabat ini mengatakan, inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min Bani Israel hamala as-silaha wa ghaza fi sabilillah alfa syahr fa'ajiba al-muslimuna min dhalik fanazalatil ayah inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr khairun min alfi syahr. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada seorang lelaki dari Bani Israel mengangkat senjata berperang melawan musuh di jalan Allah selama 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Amalannya cuma itu. Amalannya cuma itu. Siang berjihad, malam ibadah. Amalannya cuma itu. Kaum muslimin dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan tersebut. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan si mujahid tadi yang berjihad selama 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar. Jangan main-main. Jihad adalah zirwatu sanamil Islam. Amalan paling puncak dalam agama Islam itu jihad. Kalau kita lihat onta, itu kan ada puncaknya, ada punuknya. Puncak punuk itu disebut dengan zirwatu sanam. Artinya puncak amalan dalam agama Islam jihad. Kalah pahalanya dengan orang yang beramal bertepatan pada Lailatul Qadar. Tafsiran yang ketiga. Tafsiran yang keempat, Abu Bakar Al-Warraq rahimahullah, seorang ahli tafsir, mengatakan, kana mulku Sulaiman 500 syahr wa mulku Dzil Qarnain 500 syahr fasara mulkuhuma 1000 syahr. Yang artinya adalah kerajaan Nabi Sulaiman selama berkuasa sekitar 500 bulan. Raja Dzul Qarnain selama berkuasa sekitar 500 bulan. Digabung masa kekuasaan Nabi Sulaiman dengan Raja Dzul Qarnain menjadi 1000 bulan. Kemudian Allah menurunkan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar bisa mengalahkan kekuasaan dua raja terkenal, Nabi Sulaiman
dan Raja Dzulqarnain alaihi assalam. Luar biasa. Terakhir, yang kelima, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Khalifatul Muslimin, Amirul Mukminin. Yang keempat, orang terbaik keempat setelah para rasul, para nabi. Urwah bin Zubair rahimahullah menceritakan, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara arba'atan minal anbiya min bani Israil, Ayyub wa Zakaria wa Hizqil wa Yush'a bin Nun, abadullah 80 sana lam ya'suhu tarfata ain. Yang artinya apa? Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 orang dari Bani Israel. Mereka seluruhnya adalah nabi. Nabi Ayyub, Zakaria, Hizqil, Yush'a bin Nun. Beribadah kepada Allah selama 1000 bulan, 80-an tahun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah walau sekejap mata. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Maka kemudian para sahabat Nabi radhiyallahu anhum takjub dengan amalan orang tersebut. Kemudian datang Jibril alaihissalam, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajibat ummatuka min ibadati haula'in nafar ats-80 sanah wa lam ya'su' tarfata 'ain. Wa laqad anzalallahu khairan min dzalik, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatmu takjub dengan amalan 4 orang nabi, beribadah kepada Allah, tidak pernah bermaksiat selama 80 tahun, tidak pernah bermaksiat walau sekejap mata pun. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu ayat yang lebih baik daripada itu. Beramal ibadah pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amalan 4 orang nabi, beribadah selama 80 tahun dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang umurnya di sini 80 tahun, Pak? Orang dulu, para ulama dulu mengatakan, la yuqalu 'abidu 'abidan illa idza 'abadallah aktsar min 80 sana. Seorang tidak dikatakan sebagai ahli ibadah kecuali ketika dia beribadah kepada Allah lebih banyak daripada 80 tahun. Itu baru disebut ahli ibadah. Itu disebutkan dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Itulah keutamaan dan itu makna dari Lailatul Qadri khair min alfi syahr. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Qur'an keempat ini, ya. Tadi Allah menurunkan Lailatul Qadar Allah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengagungkannya dengan kata-kata wa ma adraka. Kemudian yang ketiga Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang panjang tadi saya sebutkan hanya untuk menjelaskan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang keempat, tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, inna adadal malaika fi tilka al-laila aktsaru min adadil hasa. Jumlah bilangan para malaikat pada malam Lailatul Qadar lebih banyak daripada jumlah bilangan batu-batu yang ada di atas muka bumi ini. Dan malaikat turun tidak gratisan. Pasti mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu Allah maghfirlahu warhamhu, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan yang beribadah pada Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Penuh dengan keselamatan. Makanya orang yang bangun pada Lailatul Qadar bertepatan padanya diampuni dosanya yang telah lalu. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang bangun pada Lailatul Qadar karena iman. Apa maksud bangun karena iman? Apa maksud berpuasa karena iman? Apa maksud bertarawih karena iman? Kan hadisnya begitu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan al-i'tiqadu bi fardhiyyati shaumihi. Al-i'tiqadu bi fardhiyyati qiyamihi. Meyakini akan di pensyariatan puasa. Meyakini akan pensyariatan salat tarawih. Meyakini akan pensyariatan salat malam pada Lailatul Qadar. Dan apa maksud ihtisaban? Berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Yasum, kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, yasumu ala ma'na ar-raghbah
ghaira mustathqilin li siyamihi wala mustatil li ayyamihi. Dia berpuasa, dia salat tarawih, dia bangun malam, begadang malam pada Lailatul Qadar dengan penuh motivasi. Tidak merasa berat saat mengerjakan puasa, tidak merasa panjang hari-harinya. Maka orang puasa itu nggak boleh malawasnya hausnya aduh lapar banget aku nah. Ini tidak ihtisaban ini. Orang yang berpuasa ihtisaban tidak ada. Puasanya senang, puasanya gembira, semakin haus semakin gembira, semakin lapar semakin senang. Makanya kan Rasulullah SAW mengatakan, orang kalau puasa, kalau berbuka dia mendapatkan 2 kesenangan. Lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa 2 kesenangan. Farhatun inda fitri, berpuasa senang ketika dia berbuka, dan senang ketika dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu poin yang menunjukkan bagaimana agungnya Lailatul Qadar. Jangan bermacam-macam. Bapak-bapak yang hadir di sini, rubah kehidupan Bapak. Saya sering mengatakan, ambil wasiat dari saya. Mudah-mudahan kalau Bapak mengerjakan wasiat ini, kemudian ditancapkan dalam hati, diwariskan kepada anak cucu, mudah-mudahan saya berhadapan dengan Allah itu sebagai bekal terbaik saya kepada Allah SWT. Apa wasiatnya? Seperti yang saya ucapkan tadi dalam khutbah. A'zamu barakati Ramadan fil ashril awakhir minha. Puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir. Ini sulit Pak kita kerjakan karena kita di negara yang yang belum terbiasa untuk bersungguh-sungguh ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kerja masih ada, pasar masih ramai, ada kegiatan mudik yang merusak ritme ibadah kita, yang mengurangi kekhusyuan kita untuk mendapat Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini para ikhwah. Maka saya katakan, puncak keberkahan Ramadan ada pada 10 hari terakhir. Tanamkan itu dalam hati, amalkan tahun ini, rubah kehidupan kita. Yang biasa di 10 hari terakhir, 3 hari, 4 hari sebelum hari raya memenuhi pasar, rubah. Kalau mau nungkar setelah bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan. Biarkan orang bepandir itu lain baju hari raya berarti. Ya. Itu baju bulan Syawal berarti. Baju bulan Sya'ban. Biarkan. Tanamkan dalam kalbu. Kemudian amalkan tahun ini dan wariskan kepada anak cucu. Itu wasiat saya. Wasiat saya sebelum meninggal. Tanamkan itu dalam kalbu sebaik-baiknya, amalkan tahun ini, kemudian wariskan itu kepada anak cucu agar mereka berubah Ramadannya, tidak mengikuti kebiasaan orang biasa. Lalu apa yang kita ambil poin yang kedua? Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau bersungguh-sungguh beribadah lebih daripada 20 malam sebelumnya. Lihat perkataan Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim. Beliau bercerita, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah di 10 hari terakhir, tidak seperti sungguh-sungguh beliau pada malam-malam sebelumnya. Nah, di sini dikupas oleh para ulama, apa makna bersungguh-sungguh beribadah? Bagaimana implementasinya? Bagaimana pengerjaannya? Nabi Muhammad SAW bersungguh-sungguh beribadah di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Tidak lebih sungguh-sungguh dibandingkan 10 malam sebelumnya atau 20 malam sebelumnya. Lihat, saya akan bacakan perkataan para ulama. Imam Al-Munawi rahimahullah ta'ala,
Di dalam kitab beliau Faidul Qadir, beliau mengatakan, Imam Al-Munawi ini ulama Islam abad ke-10 Hijriah dari Mesir. Beliau mengatakan, ayyajtahidu fihi minal ibadah fawqal 'ada wa yazudu fiha fil 'ashr al-awakhir Ramadan bi ihya'i layalihi. Ya. Makna bersungguh-sungguh ibadah adalah bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya dari kebiasaannya. Malam 1 sampai malam 20 apa kebiasaannya? Maka malam 21 sampai akhir lebih daripada malah kebiasaannya. Kalau baca Qur'annya mungkin setiap malam, kan baca Qur'an malam ya. Baca Qur'an setiap malam itu 1 juz, maka dia tambah 2 juz. Kalau sholatnya mungkin dia sholat malamnya cuma 2 rakaat, maka dia tambah jadi 4 rakaat dan seterusnya. Dan ditambah lagi dengan menghidupkan malam-malamnya, begadang malam. Jadi ini berat, Pak. Yang tidak biasa begadang malam garing kan. Garing, hujan garing. Panas. Makanya saya sering terenyuh kalau 10 hari terakhir bulan Ramadan itu. Kita kan disyariatkan begadang. Kita berusaha begadang. Kadang sampai tengah-nganga, guring. Tapi bangun lagi, wudu lagi. Karena nggak terbiasa. Dan memang tidak boleh. Kecuali di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Capek. Tetapi kemudian yang terenyuhnya, itu pun belum tentu diterima. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Puasa saja yang jelas-jelas kita semuanya sama, amalan puasa sama semuanya. Menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang batalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, amalan puasa sama. Tetapi ada yang tidak diterima dan banyak. Dan itu pasti terjadi karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubba sha'im hadduhu min siyam al-ju' wal-'atash. Hadis riwayat Imam Ahmad. Berapa banyak? Maksudnya sangat banyak. Orang yang berpuasa, bagian dari puasanya, pahala dari puasanya cuma dapat haus, lapar. Enggak ada pahala. Begitu juga bangun malam. Nah, ini para ikhwah. Taib. Lihat lagi. Berkata Imam Al-Mula Ali Al-Qari' di dalam kitab beliau Mirqatul Mafatih, Syarh Mishkatul Masyabih. Beliau ulama hadis mengatakan wal adhhar annahu yajtahidu fi ziyadati ta'ah. Ini sama, poinnya sama. Bahwa yang terlihat jelas maknanya adalah beliau menambah ketaatannya. Wal ibadah ma la yajtahidu fi ghairi. Tidak seperti sebelum-sebelumnya. An yakuna raja'a an yakuna lailatul qadar fihi, karena berharap terjadinya lailatul qadar di malam itu. Wa aulil ightinam fi awqati wal ihtimam fi ta'ati wa husnil ikhtitam fi barakatina. Ini penting. Atau beliau menginginkan akhir amalnya dengan penuh kebaikan. Karena tadi innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhir. Yang sudah semangat di 10 malam terakhir mungkin sudah ada yang hatam, jangan ujub, jangan takabur. Lihat di akhir bagaimana nanti. Yang belum semangat masih mengisi dengan maksiat di 20 malam terakhir ini, di 20 malam pertama ini, jangan putus asa. Masih ada 10 malam terakhir. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Berarti menambah di atas kebiasaan. Ini makna dari bersungguh-sungguh ibadah. Itulah mencontoh Rasulullah SAW. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana menambah di atas kebiasaan? Apakah menambah jumlah rakaat? Ataukah menambah panjang rakaatnya? Berkata Imam Al-Hafidh Al-Qastalani rahimahullah di dalam kitab beliau Irsyadus Syari, Syarah Sahih Al-Bukhari, yahmilu ala tatwil fil raka'at duna ziyadati fil adad. Nah, ini yuhmal ala tatwil, dipanjangkan rakaatnya, bukan menambah jumlah rakaat.
Makanya Aisyah radhiyallahu anha, beliau meminta kepada budaknya ketika mengimami beliau agar memakai mushaf. Karena budaknya tidak hafal Quran tapi bisa baca Quran, memakai mushaf sehingga panjang rakaatnya. Ya, bukan menambah jumlah rakaat. Ini pendapat cocok bagi yang cuma 11 rakaat tapi panjang. Belum jujur di pesantren untuk mulai tahun ini kita tidak ada bangun malam. 11 rakaat pertama ya sudah. Sebenarnya kita ingin panjang, tapi karena di belakang kita banyak orang kampung, orang desa yang mungkin belum terbiasa, nanti jadi fitnah lagi, maka biarkan seperti biasa. Dan sepanjangan malam tidak ada sholat berjamaah lagi. Itu yang kami lakukan pada tahun ini. Siapa yang ingin sholat menambah, maka dia bisa berwudu, kemudian dia sholat setelah wudu. Dia tambah rakaat. Dia tambah panjang rakaat. Ini menghindari konflik permasalahan fikih, Ustaz, menambah atau tidak. Kalau menambah bagaimana? Yang sudah ikut di awal witir bagaimana nanti yang di akhir? Witir lagi atau tidak? Dan seterusnya, permasalahan yang setiap tahun kita dapat. Makanya saya mengatakan tahun ini tidak ada qiyamul lail, yang ada i'tikaf. Beribadah kepada Allah, baca Quran, baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa wa'fu anni. Kalau ingin sholat, maka sholat sendirian, ambil air wudu, kemudian sholat setelah wudu dengan memanjangkan rakaatnya. Adapun tarawih seperti biasa, witir seperti biasa, karena di belakang kita orang-orang yang memang kebiasaannya seperti itu. Menambah panjang rakaat, bukan jumlah rakaat. Dan ini juga dikatakan oleh oleh Fadilat Syekh Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Tuhfatul Ahwadhi Syarah Sahih Bukhari. Ini yang pertama, bersungguh-sungguh beribadah dengan menambah jumlah ibadah atau menambah panjang ibadah. Ini mencontoh yang pertama. Mencontoh yang kedua adalah begadang malam dalam rangka beribadah, semalaman suntuk. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau dulu waktu dulu masih di Masjid Imam Syafi'i, cara kita adalah jam 9:15 atau jam 9:30 selesai tarawih biasanya. Habis itu istirahat sebentar, datang. Ini yang bagi yang i'tikaf ya, atau bagi yang ada di masjid di malam hari meskipun tidak i'tikaf. Datang martabak, nasi goreng, makanan sampai jam 10:30. Lawan merotetnya itu, lawan bepandirannya sampai 10:30. 10:30 kanyang parut, mati lampu, guringan sampai jam 2. Jam 2 baru bangun. Maka yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tidak demikian. Meskipun itu sudah bagus dibandingkan yang tidak sama sekali. Tetapi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW enggak, begadang malam. Akhirnya beberapa tahun sebelum saya pindah ke Intan Ilmu, saya rubah. Lampu tidak ada yang mati. Yang mau tidur keluar dari masjid. Nggak ada yang tidur. Karena dia ngajak teman-temannya tidurnya. Jadi yang boleh tidur. Wah capek. Pokoknya kalau sudah habis subuh, zikir sebentar, tak yang ada. Jadi benar-benar Lailatul Qadar. Karena ada pernah melihat matahari. Itu yang kedua, menghidupkan malam begadang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membangunkan keluarga, anak, istri, bangunkan. Bahkan kan ada riwayat Ummu Salamah radhiyallahu anha berkunjung ke tempat i'tikaf Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari itu penuh dengan ibadah, semarak dengan ibadah. Bukan semarak tidur, bukan. Itulah yang saya katakan tadi, pegang wasiat tadi.
puncak keberkahan Ramadan ada pada akhir. Kemudian yang keempat adalah mengikat tali sarung. Ini kata para ulama rahimahumullah taala kinayatun 'anil jima'. Kinayatun 'anil ibti'ad minal jima'. Yaitu bahasa kiasan dari menjauhi berjima dengan istri meskipun dia boleh. Berdasarkan ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian berjima pada malam hari puasa kalian kepada istri-istri kalian. Tetapi demi untuk lebih fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beliau mengencangkan tali sarung, maknanya menjauhi berjima dengan istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, beriktikaf dengan sebenar-benar iktikaf atau minimal cuma malam. Iktikaf dengan sebenar-benar iktikaf yang mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Masuk ke dalam masjid tanggal 20 sore dari bulan Ramadan ba'dal 'ashr. Kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang ke-21. Di pagi harinya tanggal 21 Ramadan beliau masuk ke dalam tenda beliau. Hati-hati i'tikaf cuma pindah tempat ngobrol. Terutama di zaman media sosial banyak yang mengganggu i'tikaf kita, yaitu di antaranya media sosial. Di para ikhwan dan pengalaman nih 15 hari ini, pengalaman tidak ada cara lain kecuali harus dimatikan atau dibuang handphonenya. Nggak ada cara lain. Omong kosong kalau sebenarnya ini ulun mah andak sini aja saya. Tetap aja baca Quran. Omong kosong. Omong kosong. Ini pengalaman masalahnya. Omong kosong. Harus dimatikan atau dibuang. Maksudnya bukan mubadzir, maksudnya dihilangkan dari hadapan kita. Baru bisa membaca Al-Quran. Baru bisa dia menghatamkan Al-Quran. Kalau masih main gak bisa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6, yang terakhir yaitu banyak-banyak membaca doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Alhamdulillah tepat jam 1 lewat 1 menit. Ulun kalau seandainya tidak ada acara di habis asar ini bersama santri dan wali santri ingin sampai selesai. Akan tetapi mungkin inilah takdirnya untuk Kapuas pada tahun ini. Ya. Nanti insya Allah kita atur lagi jadwal sehingga bisa kajian rutin lagi di sini mudah-mudahan. Semoga ini yang bisa disampaikan dan apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.